Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan, serta nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di sini saya ingin menyampaikan ceramah saya yang berjudul Menjaga Lisan. Dari banyaknya nikmat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat lisan adalah salah satunya. Namun, jika nikmat lisan tidak dimanfaatkan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat lisan tersebut akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jika nikmat lisan kita gunakan untuk menggunjing, memfitnah, gibah, menyebar aib saudara sendiri, berkata kasar, memaki, dan lain-lain, maka diam adalah pilihan yang tepat, sebagaimana perintah Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang artinya, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik atau kita diam. Sesungguhnya lidah atau lisan manusia itu lebih tajam daripada sebilah pedang. Kenapa? Karena dengan lidah manusia bisa menggerakkan manusia yang lain untuk menyebarkan fitnah, yang dampaknya itu lebih besar daripada kita menggunakan sebilah pedang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 217, yang artinya, ingatlah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena itu hendaklah kita umat Rasulullah SAW menjaga lisannya dengan cara diam. Dan apabila kita sedang sendiri, hendaklah kita menggunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita menjadi tenang. Dan jika kita berkumpul dengan kerabat, teman-teman, atau orang terdekat, hendaklah kita menggunakan lisan kita untuk berkata dan bertutur kata, berkalimat yang baik, dan membicarakan pembicaraan yang membawa maslahat dan manfaat yang baik bagi diri kita sendiri dan orang lain. Hikmat yang bisa kita petik dari kita diam. Kita bisa beribadah tanpa mengeluarkan tenaga, kita bisa mempunyai perhiasan tanpa berhias, kita lebih berwibawa, kita lebih berkarisma. Karena diam adalah benteng dari suatu perkataan yang sia-sia. Rasulullah SAW mengajarkan kita dua hal ibadah yang sangat mudah, yaitu dengan berdiam dan berperilaku yang baik. Tapi di sisi lain Rasulullah juga menjelaskan bahwa banyaknya golongan orang-orang yang masuk neraka adalah dari golongan orang-orang yang termasuk tidak bisa menjaga lisannya dan tidak bisa menjaga kemaluannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-3, yaitu siapa yang menjaga lisannya maka termasuk orang-orang beruntung. Oleh karena itu, hendaklah kita menjaga lisan kita ketika kita sedang sendiri maupun kita bersama orang lain. Dan senantiasa mengingat firman-firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga lisan. Banyak orang yang begitu bangga dengan kefasihan bicaranya, bahkan tidak sedikit orang di sekitar kita yang mungkin belajar dan mengasah kemampuan berbicaranya. Karena lisan adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian rupa besarnya. Maka dari itu, hendaklah kita mensyukuri nikmat tersebut dengan salah satu caranya, yaitu menjaga lisan agar kita tidak menyakiti orang lain dan tidak menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Orang yang banyak bicara yang tidak dibarengi dengan ilmu agama yang baik, maka akan terjerumus ke dalam sebuah kesalahan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW menyarankan kita untuk begitu banyak diam dan berbicaralah dengan pembicaraan yang baik-baik. Lidah atau lisan memang tidak bertulang, namun ketika kita menggerakkannya, kita begitu sulit untuk mengembalikannya seperti yang awal. Demikianlah bahayanya lisan, hingga Allah dan Rasulullah SAW sangat mengingatkan kita untuk menjaga lisan kita agar kita tidak terjerumus ke dalam lingkaran-lingkaran setan dan perbuatan-perbuatan dosa. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, begitu banyak di sekitar kita yang kita lihat perpecahan karena lisan. Ada dua orang teman yang tidak akrab lagi karena lisannya. Ada ayah dan anak yang saling berjauhan karena kesalahan lisannya. Ada suami istri yang dulunya saling mencintai namun bercerai karena
kesalahan tutur kata dan lisannya, dan banyak mukmin dan muslim yang saling bertauhid dan terjadi kesalahpahaman karena tidak bisa menjaga lisannya. Maka dari itulah kita pentingnya menjaga lisan agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut dan kita tidak terpecah belah oleh orang-orang terdekat kita. Demikianlah ceramah saya yang berjudul menjaga lisan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang terjerumus ke dalam hal-hal buruk karena tidak bisa menjaga lisan kita. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil hikmahnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.